Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian, kondisinya baik? Alhamdulillah, senantiasa kita selaku muslim mensyukuri nikmat Allah SWT, dan jangan pula kita senantiasa melafalkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, mari dalam proses pembelajaran kali ini kita perhatikan di layar kita PowerPoint dengan satu pembahasan menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita membahas di antara ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan menyembah Allah SWT, di antara surah Luqman ayat 13, perlu diperhatikan bahwa surah Luqman ini adalah surah yang diturunkan di Makkiyah. Pendapat jumhur ulama bahwa surah Luqman ini adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, maka disebut dengan nama surah Makkiyah. Nah, kemudian kenapa disebut dengan surah Luqman? Karena di surah Luqman ini adanya berbagai wasiat dari seorang bernama Luqman kepada anak-anaknya. Banyak wasiat Luqman kepada anak-anaknya, maka disebut dengan surah Luqman. Lantas kemudian mari kita perhatikan surah Luqman ayat 13 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iqala Luqmanu li banihi wa huwa ya'udzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anakku sekalian, bahwa sebelum menganalisis ayat ke-13 ini, bahwa yang juga perlu untuk diperhatikan, ada di kalangan Arab dua nama Luqman yang cukup populer di kalangan mereka. Di antaranya bahwa yang pertama disebut Luqman ibn Ad. Luqman ibn Ad ini adalah seorang pemimpin yang pandai, yang alim, yang fasih, dan ini banyak dijadikan perumpamaan di kalangan mereka. Yang kedua, ada juga Luqmanul Hakim namanya, yang banyak sekali mengeluarkan kata-kata bijak, dan ini juga banyak dijadikan perumpamaan oleh mereka. Surah Luqman ini adalah yang dimaksud di nama surah ini adalah Luqman Hakim, bukan Luqman ibnu Ad, tapi Luqman al-Hakim. Nah, kemudian di arti surah Luqman 13 ini bahwa Luqman berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Luqman berwasiat bahwa, anakku, janganlah kamu menduakan Allah. Benda jangan kau sembah, batu jangan kau sembah, matahari jangan kau sembah.
Semata-mata yang kau sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dilakukan penyembahan selain Allah, maka ini sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan dosa yang tidak akan Allah ampuni adalah dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemudian hadis yang berkaitan dengan larangan mensekutukan Allah. Di antaranya bahwa qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i anisyarki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarkahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak butuh ada tandingan-tandingan. Barang siapa mengenai suatu amal dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu. Anakku sekalian, bahwa hadis ini berpesan bahwa Allah SWT tidak butuh sedikit pun dengan tandingan-tandingannya. Allah tidak butuh kepada tandingan-tandingannya. Dan ketika seorang muslim mengerjakan sesuatu perbuatan yang dalam menyekutukan Allah, maka orang tersebut akan ditinggalkan Allah. Bila ditinggalkan Allah, maka ini berarti ia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan anakku sekalian, bahwa senantiasalah pesan Luqman Hakim kepada anaknya berarti menunjukkan juga kepada kita yang perlu kita jadikan satu nilai pembelajaran dan sisi kehidupan ini, bahwa jangan pernah Allah disekutukan dengan yang lain. Bila mensekutukan Allah lain yang rugi kita, Allah tidak rugi sama sekali. Maka sekalian, ini pertemuan yang pertama dari judul ini. Seolah nanti ada judul yang sama dengan pertemuan yang keduanya. Maka kesimpulannya bahwa inti dari surah ini sudah saya sampaikan, dan tak kalah pentingnya bahwa ada tugas yang mesti anak sekalian kerjakan. Ada beberapa soal. Pertama, soalnya bahwa jelaskan pengertian syirik. Yang kedua, tuliskan pembagian syirik. Yang ketiga, jelaskan bagaimana seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi mensekutukan Allah. Yang keempat, jelaskan kandungan di surah Luqman ayat 13. Dan yang kelima, jelaskan mengapa Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Ini saja, dengan harapan bahwa kerjakanlah tugas ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua, dan senantiasa kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan mensenangi Allah, orang tua, dan guru-guru. Ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.